Perkenalkan, nama saya Victoria Rinalia Luffy Mamangke dengan NIM 230241155. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal dengan judul Deteksi Kantuk menggunakan Convolutional Neural Network berdasarkan kedipan mata. Jurnal ini dibuat oleh Ridwan Iswasyudi, Ahmad Fauzi Iksan, Lik Muhammad Malik Matin, Fakultas Teknik Universitas Garut, Jawa Barat, dan jurusan Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Negeri Jakarta. Nah, kita masuk kepada latar belakang dari jurnal ini, yakni berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2020 menunjukkan tingkat penggunaan kendaraan bermotor khususnya mobil di Indonesia selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah tersebut dapat memberikan dampak negatif, salah satunya yaitu naiknya angka kecelakaan lalu lintas, meskipun menurut data dari Polisi Lalu Lintas atau Polantas pada tahun 2020 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2020 angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia menurun. Tetapi angka jumlah kecelakaan yang terjadi masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Faktor penyebab utamanya yakni faktor manusia, yaitu sumber daya manusia, faktor sarana dan faktor prasarana, serta faktor lingkungan. Selain itu, juga ada faktor khusus yang secara tidak langsung dapat berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Kecelakaan ini timbul jika salah satu dari unsur tersebut tidak berperan sebagaimana mestinya. Faktor tertinggi penyebab peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia, di mana memiliki presentasi 69,7%. Salah satu contoh faktor manusia adalah kelelahan dalam berkendara. Lebih dari 25% penyebab kecelakaan merupakan kelelahan yang mengakibatkan pengendara mengalami kantuk saat sedang berkendara. Pendeteksi kantuk telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian dilakukan oleh Nur Ramadhani dan kawan-kawan yang menggunakan metode PCI sebagai ekstraksi ciri dan klasifikasi menggunakan SVM dengan rata-rata tingkat akurasi yang diperoleh sebesar 98%. Studi oleh Bagas Hartiansyah, yakni penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ekawati Pratiwi Poli dan kawan-kawan menggunakan pengolahan citra digital, serta metode Boares System ini berjalan dalam mode offline dengan tingkat akurasi 99%. Nah, kejadian mengantuk atau tertidur dalam waktu beberapa detik tersebut adalah microsleep. Pengemudi berkendara sangat sensitif dengan microsleep karena faktor kelelahan fisik selama mengemudi. Durasi microsleep sangat singkat, yaitu di antara 3 detik hingga 5 detik. Justru ada yang memiliki durasi sampai 10 detik. Machine learning merupakan sub-area dari ilmu komputer yang mampu memberikan komputer tersebut kemampuan untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Proses pembelajaran dalam 2 tahap learning adalah salah satu usaha dalam memperoleh suatu kecerdasan dalam 2 tahap, yaitu latihan atau training dan pengujian atau testing. Nah, untuk mengurangi jumlah kasus kecelakaan lalu lintas, diperlukan adanya solusi, salah satunya ialah membuat sistem deteksi kantuk pada pengendara. Tujuannya ialah untuk terdeteksinya kantuk selama pengendara berkendara sehingga dapat diberikan peringatan. Nah, penelitian ini menerapkan algoritma convolutional neural network untuk mendeteksi kantuk pada pengendara karena akurasinya yang tinggi dalam klasifikasi gambar. Sistem ini memantau kondisi kantuk berdasarkan durasi mata terpejam yang mengacu pada microsleep. Cara wajah pengemudi diproses untuk mendeteksi dan memberi label kondisi mata, terbuka atau tertutup, yang menggunakan model CNN yang telah dilatih. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada metodenya. Di sini ada singkat
penjelasan mengenai metode. Di sini menggunakan metode diagram blok pemodelan dan diagram blok sistem. Nah, bisa kita lihat kan di sini bahwa input dari sistem ini ialah mata terbuka dan mata tertutup. Kita akan deteksi jika mata tertutup, maka akan diproses sebagai testing dataset, baik terbuka atau tertutup. Nah, training datasetnya ialah algoritma CNN, kemudian akan menjadi model dan akan menghasilkan sebuah evaluasi. Nah, selain itu juga ada testing dataset yang akan langsung menghasilkan sebuah evaluasi. Nah, untuk diagram blok sistemnya akan menunjukkan alur kerja sistem deteksi kantuk. Input berasal dari kamera yang menangkap citra wajah pengemudi. Proses dimulai dengan deteksi wajah menggunakan hard cascade, diikuti deteksi kondisi mata terbuka atau tertutup menggunakan convolutional neural network, dan analisis durasi mata tertutup untuk menentukan kantuk. Output berupa alarm berbunyi jika mata terdeteksi tertutup selama lebih dari 3 detik. Ini adalah diagramnya. Singkatnya, kita akan masuk kepada perancangan. Sistem ini dideteksi menggunakan hard access classifier dan kondisi mata, seperti saya katakan tadi, dan menggunakan metode CNN. Penelitian ini mengacu pada teori microsleep, di mana durasi mata tertutup saat mengantuk berlangsung selama lebih dari 3-10 detik. Sistem yang menampilkan durasi mata tertutup dan monitor untuk memantau waktu secara real time. Jika mata terbuka kembali, durasi akan direset ke 0 detik, memastikan perhitungan dimulai ulang setiap kali mata terbuka. Nah, selanjutnya ada juga flowchart. Di sini bisa kita lihat. Flowchart di sini akan dimulai dari start, kemudian akan input sebuah gambar. Gambar ini dihasilkan dari kamera yang saya katakan tadi, kemudian akan menghasilkan sebuah proses CNN seperti saya jelaskan tadi, dan untuk hasilnya ada flatten, kemudian drop out 0.5 dan 512. Kemudian di sini ada nilai ACC. Nilai ACC dan loss itu secara optimal. Jika akan diproses, jika ya, maka akan menghasilkan sebuah performa, kemudian selesai. Namun jika tidak, kita akan kembali lagi ke start awal. Nah, selanjutnya juga ada flowchart deteksi wajah. Dimulai lagi secara awal melalui citra wajah RGB, konversi RGB ke grayscale, kemudian ada hard cascade classifier untuk deteksi wajah, dan wajah akan dideteksi selesai. Nah, kita langsung saja ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya yakni menggunakan beberapa teknik, yaitu yang pertama pengumpulan kebutuhan hardware dan software. Kebutuhan perangkat keras seperti laptop, prosesor yang digunakan, RAM, storage, dan sistem bisa 64 bit operating system. Kemudian ada kebutuhan perangkat lunak software yang meliputi Windows, Visual Studio Code, Google Collaboratory, bahasa pemrograman Python, dan OpenCV. Pengumpulan datasetnya yaitu digunakan terdiri dari 1234 gambar mata manusia dari Kaggle, terbagi menjadi 617 gambar mata terbuka dan 617 gambar mata tertutup, mencakup berbagai bentuk mata manusia. Nah, pengujiannya bertujuan untuk memastikan sistem terdeteksi kantuk berbasis convolutional neural network berjalan sesuai rancangan dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Pengujian dilakukan untuk mendeteksi kantuk berdasarkan kedipan mata, meliputi 4 aspek utama, yaitu pengujian deteksi wajah menggunakan hard cascade, pengujian mata terbuka dan tertutup, pengujian waktu mata terbuka dan tertutup, dan pengujian deteksi kantuk. Selanjutnya akan ada implementasi prototipe sistem ini yang bertujuan untuk memverifikasi bahwa perangkat keras dan perangkat lunak bekerja sesuai kebutuhan yang telah dirancang. Semua pengujian ini dilakukan menggunakan laptop untuk memastikan performa dan fungsionalitas sistem berjalan optimal.
Nah, setelah itu akan kita analisis pengujian deteksi wajah menggunakan Hair Cascade. Pengujian pertama bertujuan untuk mengetahui jarak minimal dan maksimal efektif untuk pendeteksian wajah menggunakan Hair Cascade Classifier. Pengujian yang dilakukan ini dengan 6 sampel wajah berbeda pada jarak 30 cm, 40 cm, dan 50 cm dengan posisi kamera yang sejajar dengan bahu atau dada pengguna untuk mensimulasikan kondisi saat mengemudi. Penempatan kamera yang terlalu tinggi dapat mengganggu kenyamanan pengemudi. Hasil dari pengujian pendeteksi wajah ini dapat kita lihat di tabel berikut. Jika jarak 30 cm akan terdeteksi, 40 cm akan terdeteksi, 50 cm akan terdeteksi. Begitupun juga untuk bagian yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Selanjutnya ada pengujian mata terbuka dan tertutup. Pengujian ini yang bertujuan untuk mendeteksi kondisi mata terbuka dan tertutup pada jarak 30, 40, dan 50 cm antara kamera dan wajah pengemudi dengan simulasi kondisi saat mengemudi. Sistem berhasil mengenali kondisi mata terbuka dengan ditandai dengan notifikasi open pada tampilan monitor. Sebaliknya, saat mata terdeteksi tertutup, tampilan menampilkan notifikasi close dan sistem mulai menghitung waktu durasi mata tertutup, dan hasil pengujiannya menunjukkan tingkat keberhasilan sistem dalam mendeteksi mata terbuka dan tertutup mencapai 97,2% yang menandakan akurasi yang sangat baik. Nah, pengujian waktu mata terbuka dan tertutup terhadap sistem ini digunakan untuk mengetahui seberapa cepat waktu mata terdeteksi oleh sistem. Kita bisa dilihat tabel di sini ya, sampai pengujiannya. Yang pertama pada jarak 30 cm ada 5,42 detik, dan pada jarak 40 cm ada 5,11 detik, dan pada jarak 50 cm ada 4,97 detik, dan seterusnya. Rata-ratanya pada jarak 30 cm ialah 5,5 detik, dan pada jarak 40 cm rata-ratanya 5,19 detik, dan pada jarak 50 cm rata-ratanya 5,34 detik. Nah, pengujian deteksi kantuk ini dilakukan menggunakan laptop dengan 6 sampel yang berbeda seperti yang saya jelaskan tadi, dan yang disesuaikan dengan kondisi saat mengemudi. Sistem yang menggunakan acuan dari teori microsleep di mana durasi mata tertutup lebih dari 3 detik menandakan kondisi yang akurat. Nah, jika mata tertutup melebihi durasi tersebut, alarm akan berbunyi on sebagai peringatan. Namun, jika mata kembali terbuka, perhitungan durasi direset ke angka 0. Pengujian ini memastikan sistem dapat mendeteksi kantuk secara real time dan merespon dengan akurat. Nah, kita akan melihat hasil pengujiannya. Rata-rata pengujian ini berhasil dan menghasilkan sebuah aktivitas on dan off. Di sini kita bisa lihat pada bagian yang ketiga, pada jarak 40 cm, alarm bernotifikasi off dengan keterangan gagal. Nah, kesimpulannya dari hasil penelitian ini telah dilakukan mengenai deteksi kantuk menggunakan convolutional network berdasarkan kedipan mata, yaitu sistem dapat mengenali wajah menggunakan Hair Cascade Classifier dengan tingkat keberhasilan sebesar 100%. Akurasi rata-ratanya diperoleh untuk mendeteksi mata terbuka dan tertutup dengan jarak 30-50 cm ialah 97,2%. Rata-rata waktu untuk mendeteksi mata dalam keadaan terbuka sampai keadaan tertutup adalah 5,19 detik, sedangkan akurasi rata-rata untuk mendeteksi kantuk ialah sebesar 94,4%. Penelitian selanjutnya, pengujian bisa dilakukan dari berbagai kondisi pencahayaan dan dengan kondisi pengujian pengemudi bervariasi fisik, misalnya orang dengan berkacamata. Nah, baik, sekian penjelasan jurnal saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan untuk lengkapnya bisa dilihat di link yang akan saya kirimkan nanti di deskripsi. Dan sekian dan terima kasih.